Cerita berawal dari suasana malam di salah satu pantai tercucuk di Meksiko. Karena selain indah untuk holiday dan ngaso, di pantai ini terdapat sebuah klub paling rame yang punya kebiasaan menyalakan kembang api setiap malamnya. Dan inilah Weston, turis asal Amerika yang jauh-jauh datang ke pantai ini untuk melamar pacarnya. Wanita yang bernama Valentina berhasil lolos dari kelakuan seorang jambret meskipun tas branded yang ia bawa cuma berisi tisu tesa dan bedak salisir. Tapi daripada mikirin si jambret yang sempat ia cakar, Valentina mengajak pacarnya untuk menikmati minuman yang berhiaskan material kebun ini. Cheers. Looks a lot better than it tastes. That's not good. Mereka tidak menyangka minuman seheboh ini punya rasa mirip pertamak yang dioplos. Lalu ketika Weston akan mengeluarkan cincin lamaran, perhatian Valentina malah teralihkan oleh keindahan kembang api. Thought this part was. Pagi yang cerah benar-benar memanjakan mata Valentina yang menginap di sebuah resort mewah. Ditambah lagi ia punya pacar tampon dan kaya raya yang begitu perhatian kepadanya. Cuma ia lupa bahwa jam 9 pagi ini, Valentina dan Weston sudah janjian dengan seorang kapten kapal. Shit! I forgot to say. Kemudian kita beralih ke parkiran kapal sewaan ketika sebuah keluarga sedang mencari seseorang untuk menemani mereka mancing mania. Lalu Pak Bewok menemui seorang kapten kapal yang sedang menunggu kedatangan Valentina dan Weston. Maka dari itulah, si kapten menolak tawaran Pak Bewok meskipun dengan bayaran yang lebih tinggi. Hey, amigo. Seorang pria bernama Gabe tiba-tiba menawari Pak Bewok untuk menggunakan kapalnya saja. Karena selain lebih murah, ia akan memberikan pelayanan terbaik termasuk nyembah si Bewok setiap 2 jam sekali bila perlu. Thank you. Hey, girls. No, de nada. Vamos, por favor. Here, we're gonna have a good time. Let's go. Hey. Amazing. Tanpa keluarga Pak Bewok sadari, Gabe adalah seorang begal yang telah membajak dan menghabisi pemilik kapal ini. Lalu setelah menyembunyikan jasad korbannya, Gabe langsung nyetaterni kapal menggunakan metode maling. Hey, friends. Pak Bewok rupanya terkenal di kalangan para penjaga pantai yang sedang berpatroli. Mereka pun mengingatkan keluarga kaya ini untuk jangan berlama-lama di laut karena sore nanti akan ada badai. Ketika Gabe gembira karena punya mangsa kaya raya, Weston diam-diam menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Valentina di tengah laut. Sementara Valentina meninggalkan HP miliknya karena ia ingin fokus bobogohan dan bermesraan bersama Weston. Let's go. Kembali ke kapal pesiar curian ketika para penumpang sedang asik mancing mania. Momen ini pun dijadikan kesempatan oleh Gabe untuk membuang barang buktos yang telah ia gunakan untuk membunuh si pemilik kapal. Lanjut, Gabe pun menggasak duit keluarga Pak Bewok mumpung mereka sedang strike ikan yang sepertinya berukuran besar. Tapi kok gak ada tarikannya ya? Hiu banteng tangkapan si ayah ternyata sudah somplak dicaplok sesuatu. Dan inilah pelakunya. Si ibu meminta Gabe untuk ancur turun dan menyelamatkan suaminya. Tapi boro-boro mau nolong, si begal kelas ubur-ubur ini malah memilih kabur daripada nyebur. Satu keluarga akhirnya tewas oleh keganasan hiu banteng yang doyan nubruk kapal orang. Kemudian kita kembali ke dermaga ketika Valentina dan Weston bertemu dengan Kang Kapten. Meskipun sudah bosan menunggu, si Kapten baik hati ini tetap ramah dan melayani pelanggannya. Tapi satu hal yang harus Weston tahu, mesin kapal miliknya ini sudah tua, jadi harus memperlakukannya dengan penuh cinta. Apalagi lokasi yang akan dituju Weston sangatlah jauh dari pantai ini. Mendengar kabar tersebut, Weston sedikit pun tidak gentar. Terlebih ia dulunya adalah anak teknik spesialis gulungin kabel hajatan. Alright, thank you. You forgot.
Sepanjang perjalanan, Weston sudah kayak kacungnya Firaun yang tanpa letih menemani dan melayani kekasihnya. Karena rencananya, Valentina si paling cinta laut akan melakukan pemotretan bawah laut untuk kebutuhan wallpaper HP-nya. You promised me that I ended up taking photos of you. Dad never took you scuba diving? The engine just died. Mesin tiba-tiba matot setelah sesuatu menabrak bodi kapal dengan keras. Akan tetapi menurut Weston mereka gak usah khawatir karena ia bisa mengatasi masalah sepele semacam ini. I think I found the problem. Dengan teknik urut dan sambung kabel, Weston berusaha memperbaiki kelistrikan kapal. Dan benar saja, untuk masalah yang satu ini Weston berhasil mengatasinya. Thank you so much. Should be lots of fish near this island. Setelah misi berhasil dilakukan, Valentina akan bersiap untuk melakukan pemotretan bawah laut. Dan mumpung ada kesempatan, Weston menyiapkan cincin untuk melamar Valentina di bawah laut nanti. Weston sengaja membiarkan pacarnya motoin keindahan laut sebelum ia melamarnya. Cuma yang tidak Weston sadari, daerah ini adalah kekuasaan hiu banteng yang kita lihat di awal film tadi. Pasangan yang tengah berbunga-bunga ini tidak tahu seekor hiu banteng sudah mengetahui keberadaan mereka. Lalu tiba saatnya Weston akan melakukan misi utamanya yang sudah lama ia persiapkan. Cincin yang tiba-tiba terlepas membuat Weston langsung mencarinya. Sementara Valentina terlihat kaget mengetahui Weston sudah menghilang dari hadapannya. Saat si hiu terus memburunya, Valentina bingung bagaimana cara agar bisa ke permukaan. Lalu ia akan menggunakan blitz kamera untuk mengalihkan perhatian si hiu. Valentina memberitahu Weston tentang adanya hiu di bawah mereka. Sontak Weston pun menyuruh pacarnya untuk jangan berenang dulu karena ia akan mengalihkan perhatian si hiu dengan membuat keributan. Start swimming! Mereka seolah gak percaya bisa berhadapan dengan si hiu banteng yang hobi nyeruduk perahu. Terlihat Valentina pun khawatir takut si hiu masih mengincar mereka. Where did it go? Over there. Valentina menyuruh Weston untuk segera menyalakan kapal dan pergi dari daerah ini. Namun menurut Weston suara knalpot kapal hanya akan menarik perhatian si hiu banteng saja. Maka dari itulah ia akan menunggu si hiu pergi dulu sebelum menyalakan mesin. We need to wait for it to go away. Self. Then what happened, huh? Valentina baru sadar sewaktu hiu muncul, Weston malah pergi padahal nyawanya sedang terancam. Terlihat Valentina pun bersedih karena menganggap si pacar tidak peduli kepadanya. Lalu Weston menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi, terutama kejutan lamaran yang gatot akibat cincin gagal ia temukan. You what? Looking for the perfect moment. I love you. Valentina seolah gak percaya mendengar Weston punya niat serius kepadanya. Udah tampon, gak banyak omon-omon, tapi sekalinya melamar hiu banteng pun datang. Terharu mah ya memang terharu, tapi Valentina sedih juga karena belum sempat melihat cincin dari Weston. Kemudian Weston mengambil sebuah ripet plastik sebagai pengganti cincin bacan biru yang kini entah di mana. Will you marry me? Baru juga mangap mau nerima lamaran, si hiu banteng kembali datang untuk memburu mereka. Kemudian Weston buru-buru mengangkat jangkar karena akan segera kabur dari daerah ini. Benturan
Benturan keras membuat Valentina puyeng kuadrat hingga tak sadarkan diri. Terlihat Weston pun berusaha menyadarkan si pacar di tengah serangan si banteng yang selalu membuat masalah. Meskipun kapal sudah terbalik, Weston masih bisa menyelamatkan Valentina. Lalu ia menjadikan kapal yang terbalik sebagai tempat berlindung dari serangan si hiu. Hear me! Meskipun sudah sadar, Valentina masih saja merasakan puyeng hebat di kepalanya. Lalu tiba-tiba, ia panik karena penglihatannya menjadi buram. I can't see anything. You almost drowned. Weston merasa yakin benturan keras tadilah yang menyebabkan Valentina jadi seperti ini. Mereka pun mulai mikir nih, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Where did you leave the backpack? It's in the cabin underwater. Weston berencana untuk mengambil HP miliknya yang masih tersimpan di dalam kapal. Ia pun akan menugaskan Valentina untuk berjaga-jaga selama ia menyelam ke dalam kapal. Tapi sebelum itu, Weston katanya akan mengetes dulu seberapa tajam penglihatan Valentina dalam melihat ikan hiu. I saw something move in the water. It's been circling back and forth. I need you to tap lightly. I see it now. All right. Weston langsung membekali pacarnya tongkat Wukong untuk berjaga-jaga. Tak lupa juga ia meminta Valentina untuk memberikannya kode jika keadaan sudah membahayakan. Perlawanan Valentina ternyata ampuh juga mengusir si hiu. Namun serangan si hiu banteng membuat kaki Weston dipenuhi luka yang menganga. Lalu dengan menggunakan setelan haridangnya, Valentina berusaha menghentikan pendarahan di kaki Weston. I'm sorry. It's on. Do you remember? Mumpung ada sinyal, Weston menghubungi penjaga pantai dan menceritakan apa yang sedang ia alami. Terutama dengan keberadaan si hiu banteng yang telah membuat mata Valentina jadi rabun. Lalu setelah mengira-ngira lokasi keberadaan Weston, pria ini berkata bahwa kedua anak buahnya memang sedang menuju ke dekat lokasi Weston. Di mana semua itu dalam rangka mencari si Pak Bewok yang entah kenapa susah dihubungi. Kemudian si ketua keamanan menyuruh Weston dan pacarnya untuk menunggu selama kedua anak buahnya menuju TKP. Thank you. Okay. Copy, go for Margo. Para petugas cantik katanya belum menemukan kapal yang ditumpangi oleh keluarga Pak Bewok. Lalu ketika si ketua membahas nasib Weston, wanita ini heran karena sudah belasan tahun ia tidak menemukan hiu banteng di sekitar Pulau Batu. We have to be prepared for anything. Lengkap sudah penderitaan mereka saat hujan badai benar-benar datang. Kemudian Valentina menyarankan agar mereka berenang ke Pulau Batu daripada cuma berdiam diri seperti orang nunggu mati. Waduh, Weston bingung dong. Karena jika ia sampai berenang dengan kaki yang masih mengeluarkan darah, ia pasti jadi sasaran si hiu. Lalu dengan penglihatannya yang masih buram, Valentina nekat akan berenang ke Pulau Batu dengan membawa tali. Karena jika misinya berhasil, ia bisa dengan mudah menarik kapal ke sisi pulau. Dirasa itu cara yang terbaik, mereka pun bergegas menyiapkan tali yang masih terikat pada kapal. That island is bigger than the bottom. Be drawn to my swimming. You'll make the same hitch. Now, you feel this rope over itself and wrap it. Cross the line. Over. Setelah semuanya siap, Weston memberikan Valentina HP. Tak lupa juga ia memandu pacarnya yang setengah buta agar jangan sampai mempar berenang ke tengah laut. Move to your right. Now swim. Swim as fast as you can. Mark, stop swimming. Melihat si hiu banteng mendekat, Weston gercep mengalihkan perhatiannya menggunakan darah dari kakinya. Swim as fast as you can.
Weston merasa lega melihat Valentina berhasil sampai ke pulau. Lanjut, Valentina pun mengikatkan tali pada batu agar bisa dengan mudah menarik kapal ke pulau. Menarik kapal? I'm ready! It's not working, Weston! Mereka baru sadar menarik kapal ke tepian bukanlah perkara mudah. Ditambah lagi si Hugh malah mengelilingi Weston seolah ingin menggagalkan rencana mereka. Karena keadaan ini, mereka akhirnya akan menunggu si Hugh pergi terlebih dulu. At least you're safe now. We're at Fells Point! Saat para petugas tiba di sisi lain pulau, si ketua langsung menghubungi Valentina untuk menyebutkan lokasi keberadaannya. Namun kondisi Valentina yang masih picek, ia kesulitan untuk menyebutkan ciri-ciri lokasinya. Keadaan ini membuat para petugas akhirnya melakukan penyisiran. There's a boat nearby, Weston! Okay! Margo, can you hear? Okay, checking now! Belum juga mengitari seluruh pulau, para petugas malah menemukan kapal yang ditumpangi Pak Bewok yang terbawa arus. Lanjut, mereka pun mengecek kondisi kapal yang sudah pasti gak ada orang. Melihat jasad si pemilik kapal yang tewas dibunuh, si petugas langsung membuat laporan, terutama arus pasang yang sebentar lagi akan mempersulit evakuasi. Lalu si ketua menyuruh mereka kembali ke markas untuk menggunakan pesawat amfibi saja. Keadaan ini membuat Valentina galau karena mau gak mau ia harus kembali menunggu. I don't hear anything either! Valentina semakin bingung mengingat nyawa Weston masih dibayang-bayangi si Hugh Banteng. Lalu ia mencoba kembali menarik kapal meskipun niatnya ini setengah mustahil. No! The rope! I can't find it! Shark won't let up! So we're here. Kedatangan seseorang yang misterius tentu saja membuat Valentina ketakutan. Dan ternyata, orang ini tak lain adalah si begal Gabe yang ternyata juga terdampar di pulau ini. Lalu dengan pura-pura sebagai nelayan yang terdampar, Gabe menawarkan bantuan untuk menarik Weston ke tepian. Ellie, keep going! Come on, don't stop! The boat! Don't worry, everything's gonna be fine. The pool. Perpaduan kekuatan Valentina dan Gabe akhirnya berhasil menarik kapal ke sisi pulau. Lanjut, mereka pun berkenalan dengan si begal Gabe yang berjiwa psikopat ini. Lucky you were out here. Yeah, Some kind of proposal. I got a fire going on deeper inside. It was an accident on the boat. Singkat cerita, mereka saling bercerita terutama akan kondisi Valentina yang jadi rabun. Sementara Gabe lanjut bersandiwara bahwa ia telah kehilangan sang ayah akibat kapal mereka yang keseret arus plus diserang hiu banteng. Gabe memang terbilang jago berpura-pura ketika menutupi kejahatannya selama ini. Begitupun dengan perahu karet yang katanya kempes sewaktu mendarat di pulau ini. Lalu ketika Valentina menanyakan kapal yang digunakan Gabe, pria ini menolak untuk memberitahu keberadaannya karena jelas-jelas ada mayat seorang kapten yang sudah ia habisi. That rough is worthless. Weston, can I talk to you? Sister had never gone fishing before. Valentina mulai curiga Gabe menyembunyikan sesuatu dari mereka. Namun menurut Weston mungkin Gabe cuma trauma jika harus kembali ke kapalnya. Lagian mereka memang butuh bantuan Gabe, jadi ia harap Valentina gak kejauhan mikir tentang siapa Gabe sebenarnya. So, Gabe, Weston mengajak untuk mengecek kapalnya, siapa tahu aja masih berfungsi dan bisa membawa mereka pergi dari pulau ini. Tapi setelah mereka pikir-pikir, mundurin kapal ke tengah laut bukanlah perkara mudah. Sure. Mereka auto kaget saat menemukan jasad Pak Bewok yang sudah gak lengkap lagi. Sementara Gabe gercep mengambil cincin milik Weston yang ternyata ikut terdampar ke pulau ini. Lalu di tengah kepanikan mereka, Gabe berkata bahwa ini adalah jasad ayahnya yang telah dimangsa oleh hiu. Keadaan ini membuat Valentina semakin ketakutan dan ingin segera pergi dari pulau bagaimanapun caranya. What about the shark? how? Why don't we just use it? But I mean, we have
Gabe yang sama ingin segera kabur menyarankan agar mereka menggunakan sang hiu untuk menarik mundur kapal Weston. Bahkan ia akan menjadikan jasad Pak Bewok sebagai umpan, lalu diikat pada kapal, hingga kapal ketarik ke laut dan bisa mereka gunakan. Terlihat Valentina dan Weston pun kaget lah masa iya ada anak soleh yang memperlakukan jasad ayahnya seperti itu. We have to do it. Selang beberapa saat, Weston terpaksa menuruti rencana Gabe yang ingin kabur menggunakan kapal sewaan. Diam-diam Gabe pun terlihat happy karena bungkusan yang ia temukan adalah sebuah cincin. Lalu setelah mengikat jasad di sebuah kail gedong, Weston menyuruh Valentina untuk berlindung di sebuah batu selama ia mancing hiu. Hey, Weston. Yeah. Valentina bisa mendengar keberhasilan rencana Gabe ketika air pasang mulai datang. Tak lama kemudian ia dihubungi tim penyelamat yang katanya akan tiba di pulau 1 jam lagi. Tapi menurut Valentina gak usah buru-buru pak, karena ia sudah bisa pulang berkat bantuan Gabe yang kapalnya juga terdampar di Pulau Batu. Mendengar kabar tersebut, si ketua menyuruh Valentina untuk segera menjauhi Gabe, karena pemilik kapal yang dikatakan Valentina sudah tewas dibunuh dan masih berada di dalam kapal. Valentina akhirnya mengerti kenapa Gabe menolak menggunakan kapalnya. Terlihat ia pun bingung untuk memberitahu Weston bahwa Gabe adalah seorang begal psikopat. Weston! Hello! Weston akan memperbaiki kapal sewaannya yang ternyata malah mogok lagi. Keadaan ini membuat Gabe terlihat gelisah, takut tim penyelamat keburu datang. This should just be another minute. Di sisi lain, Valentina yang sudah terendam air pasang heran kenapa Weston tak kunjung menjemputnya. Ia pun berusaha mencari tempat yang tinggi ketika Weston selesai memperbaiki kapal. Setelah kapal berhasil menyala, mereka langsung menjemput Valentina yang masih ngadap bangkong pada bebatuan. Namun misi penjemputan ini bukanlah perkara gampang, mengingat Valentina yang masih rabun malah disuruh untuk mendekati kapal. Like 50 feet away. It's night. We haven't seen it. I'm coming. Melihat Valentina malah ketampar-tampar ombak, Weston akan turun tangan untuk membantunya. Tapi sebelum itu, ia meminta Gabe untuk memberitahunya jika si hiu banteng kembali muncul. Yeah, sure. Can you hear the sound of my voice? Dengan arahan dari Weston, Valentina disuruh mendekat di tengah ancaman hiu banteng yang bisa muncul dan nyaplok kapan saja. Tuh, nyada heeh. Right here. Mereka tidak sadar si hiu banteng sedang ancang-ancang untuk melakukan serangan. Let's get you back to the boat. Gabe sengaja tidak memberitahu adanya hiu di sekitar mereka, hingga Vincent dan Desta bisa pergi berenang menuju kapal tanpa rasa takut. Help her! Get on the boat! Pengorbanan yang dilakukan Weston berhasil membuat Valentina selamat dari serangan hiu. Terlihat Valentina pun histeris setelah melihat pacarnya yang dicakrem oleh hiu banteng. Valentina emosi karena menganggap Gabe sengaja menjadikan Weston sebagai pakan hiu. Hey. Dari gelang milik Gabe, Valentina kini tahu bahwa Gabe adalah si jambret yang kemarin gagal merebut tasnya. Last night you tried to steal my purse. What's wrong? It's fine. Dad! Setelah semuanya terungkap, Gabe tidak punya pilihan selain akan menghabisi Valentina. Padahal tadinya ia ingin aduk songkol dulu sebelum melakukannya. And,
so. Valentina langsung mengambil segala sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Sementara Gabe berusaha menjebol pintu untuk segera mengeksekusi satu-satunya saksi hidup dari kejahatannya. Hey, Valentina! You are so... Gabe langsung gak berdaya setelah ditampar papan dengan sensasi paku yang berkarat. Kegaduhan ini bisa dengan jelas terdeteksi oleh moncong si hiu banteng. Gabe akhirnya tewas dimakan hiu banteng yang telah dengan brutalnya menjebol lambung kapal. Tak lama kemudian Valentina menemukan kotak cincin milik Weston yang belum sempat ia terima. Ketika kapal mulai tenggelam, Valentina bertekad untuk melawan si hiu menggunakan baling-baling kapal. Karena seperti yang ia tahu, hiu banteng paling kepo dengan segala macam getaran, terutama baling-baling kapal. Cungur si hiu langsung swing setelah ke blender baling-baling kapal. Lalu ketika tim penyelamat masih gegeberan OTW, Valentina panik karena cara yang ia lakukan tidak membuat si hiu matot. Valentina auto panas dingin setelah diceluk-bain hiu banteng yang sangat besar. Akan tetapi ia tidak akan menyerah meskipun dengan kondisi mata yang masih ngeblur. Akhirnya si banteng tenggelam dengan segenap dosa dan kesalahannya kepada Valentina. Tak lama kemudian tim penyelamat pun datang dan langsung mencari keberadaan Valentina. Bukan cuma karena gelap saja, kapal yang tenggelam membuat tim penyelamat kesulitan menemukan Valentina. Klub malam di awal film seperti biasa menyalakan kembang api hingga cukup menerangi keberadaan Valentina. Singkat cerita, Valentina yang berhasil dievakuasi merasa lega meskipun endingnya malah jadi seperti ini. Terlebih ia kecewa karena belum sempat menerima lamaran dari A.A. Weston. Penglihatan Valentina tiba-tiba membaik dan bisa melihat keindahan cincin bacan biru dari almarhum pacarnya. Pokoknya penglihatan Valentina kembali pulih guys ya. Hingga ia pun bisa kembali menjalani hidup berkat pengorbanan Weston pula. Tapi apa jadinya jika suatu saat nanti rohnya Weston mendengar Valentina menikah dengan orang lain? Segitu saja untuk klip dan review film Blind Waters. Mohon dimaklum jika banyak adegan kurang berkenan, mengingat film ini punya rating yang mengenaskan. Terima kasih dan sampai jumpa.